Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara optimasi biar channel kita ini bisa ramai penonton, banyak penonton, dan tidak menyanyiakan fitur yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi kalau sudah ada fiturnya, kenapa kita nggak gunakan ya teman-teman? Jadi banyak beberapa orang itu yang menganggap remeh fitur playlist. Jadi playlist itu penting banget untuk mengelompokkan, untuk membuat orang bisa terus menonton video kalian, dan juga penting banget untuk mempermudah subscriber atau penonton kita mencari informasi yang mungkin bisa kita dapatkan dari playlist tersebut. Nah, sebagai contoh, kalian bisa cek di channel Kelas Kreator ini. Nah, di channel Kelas Kreator ini, playlistnya saya bagi-bagi ya. Jadi, ini preferensi masing-masing. Jadi, ini strategi masing-masing. Jadi, setiap orang ada juga yang mengelompokkan playlist itu berdasarkan contoh. Mungkin ya kategori secara meluas. Ya, ini mungkin membahas tentang YouTube, nanti juga membahas tentang ya mungkin Instagram, membahas tentang Twitter. Itu adalah contoh secara general. Kalau lebih general lagi, yaitu membahas tentang sosial media, teman-teman. Ya, jadi mungkin ada sosial media, bisnis, internet marketing, macam-macam lah pokoknya. Tapi pada dasarnya kita tidak dibatasi mau bikin playlist seberapa banyak di channel kita. Jadi gini, ketika teman-teman ingin membuat sebuah konten dan teman-teman bingung nih, ini kira-kira masuk ke playlist yang mana ya? Ini kira-kira nanti enaknya ditaruh di playlist yang mana ya? Kalau udah bingung seperti itu, tempatkan aja dan bikin aja playlist yang banyak, nggak apa-apa. Jadi satu video itu bisa kita setting di banyak playlist ya teman-teman. Contoh, di sini mungkin ada juga yang mindset, tapi juga sekaligus cara optimasi channel. Nah, saya tinggal bikin aja video tersebut saya setting di mindset YouTube dan ada di optimasi channel. Nah, sebenarnya ada juga ya, ada juga di sini contoh mungkin di sini ada bagian ide konten, terus kemudian di sini ada juga tips and trick, yang mana tips and trick ini juga pastinya akan masuk di optimasi juga. Nah, ini juga masuk ke pencarian atau penelusuran di YouTube loh teman-teman ya. Jadi siapa tahu orang-orang mencari dengan kata kunci optimasi channel YouTube, tiba-tiba channel kalian atau playlist kalian tuh direkomendasikan. Nah, ini bisa jadi. Jadi nggak ada salahnya untuk menanam sebanyak-banyaknya kata kunci di fitur-fitur yang sudah disediakan YouTube di channel kita untuk kita perluas ya. Mau di deskripsi kalian tambahkan, mau di playlist kalau ada kesempatan juga bisa kalian bikin. Jadi bisa kalian bikin macam-macam lah ya. Contoh, mungkin memancing. Memancing itu kan banyak hal ya. Mungkin di laut, mungkin di tambak, mungkin ya antara dua tadi lah ya, air laut atau air tawar. Terus kemudian memancing apa, itu bisa kalian kelompokkan di kategori yang besar seperti itu. Nah, kalian kan pasti juga kalau misalnya konten memancing, pasti mungkin suatu saat membahas tentang umpan yang cocok. Nah, itu kalian bisa bikin playlist baru yang namanya umpan pancing atau umpan gitu aja ya. Atau mungkin kalian juga bisa bikin kalau kalian membahas tentang pancingan kalian, melakukan review atau mungkin wawancara dari orang-orang teman kalian yang memancing yang menggunakan alat pancing tertentu. Nah, kalian juga bisa kelompokkan menjadi alat pancing di playlist tersebut. Yang mana tentunya kan setiap orang itu mempunyai preferensi dan kebutuhan menonton video yang mana sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, misal ada playlist yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dari alat pancing, ini akan memudahkan karena kita tahu ya, semakin banyak video kita, video yang dulu-dulu atau mungkin video yang sudah ya mungkin ratusan sebelum video terbaru, itu kan jarang banget atau kemungkinan kecil banget orang yang masuk ke channel kalian akan menonton video yang sama. Nah, bisa jadi penonton baru di channel kalian itu menonton salah satu video kalian yang membahas tentang alat pancing tadi. Tapi itu bukan video terbaru ya. Nah, dia pengen nontonin video-video kalian yang membahas tentang alat pancing lainnya. Gimana cara mempermudahnya? Ya mau nggak mau dari playlist itu udah paling gampang teman-teman. Kalau misalnya kalian mencarinya itu melalui pencarian, itu belum tentu ketemu loh. Saya pernah mencoba ya, misal kayak saya membahas tentang katakanlah iPad. Review iPad Pro 2022, review iPad Pro 2021, review iPad Pro mungkin 2019. Nah, itu kadang iPad Pro yang mungkin di 2018, iPad Pro Gen 9, 8, dan lain sebagainya itu orang itu pengen melihat perbandingan antara masing-masing iPad gitu ya. Nah, namun kalau mencari manual lewat pencarian itu jarang banget ketemu secara berurutan. Nah, kalian bisa menyusun sebuah playlist untuk dijadikan secara berurutan teman-teman. Ini akan memungkinkan orang itu menonton video kalian yang pertama,
terus kemudian dia pengen melanjutkan nonton video yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ketika ada orang yang menonton video kalian satu nih, terus kemudian dia melihat video kalian yang lain secara berurutan, maka ini akan membuat YouTube menilai bahwa channel kalian atau video kalian ini menarik loh untuk tipikal orang-orang seperti itu. Sehingga YouTube pasti mempunyai data, orang-orang seperti itu sukanya video-video seperti apa. Nah, video kalian lah, channel kalian ya akan direkomendasikan kepada orang-orang yang setipe dengan orang yang menonton video kalian secara berurutan tadi, teman-teman. Ya, jadi ini kita sudah disediakan fiturnya gratis pula dan juga gampang juga makainya. Kenapa enggak? Ya memang akan membutuhkan sedikit effort sedikit buat kita untuk setting-setting playlist, tapi ya namanya itu fitur dimana itu memiliki peranan penting juga. Kenapa enggak gitu ya? Sama kayak seperti tag. Tag itu memang juga sekarang katanya nggak begitu manfaat. Tapi kalau sudah disediain fitur, sudah disediain tempatnya, ya meskipun cuma 0,1%, tapi kalau itu memiliki manfaat, ya kenapa enggak? Nggak ada salahnya untuk capek sedikit, tapi yang jelas kita bisa berusaha secara maksimal. Ya ini adalah namanya juga ikhtiar ya teman-teman. Bukan berarti kita melakukan pekerjaan yang sia-sia, enggak. Kita tetap melakukan pekerjaan dengan maksimal mungkin, dengan penuh harapan, dan kita tinggal bertawakal selanjutnya ya. Ingat, views kalian sepi bukan berarti video kalian jelek. Mungkin aja kalian belum melakukan optimasi, mungkin aja algoritma YouTube masih bingung menentukan konten kalian ini akan diinfokan atau dipromosikan kepada siapa, akan direkomendasikan kepada siapa. Nah, tugas kalian adalah terus memperbanyak. Yuk coba ajak YouTube ini untuk terus mengecek channel kalian. Siapa tahu ada 1 atau 2 video dari sekian banyak video yang kalian upload itu mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan banyak penonton. Nah, ini adalah keunggulan channel yang satu topik ya, dimana ada satu video yang rame, maka video yang lain akan kecipratan imbasnya teman-teman. Ya, yuk terus berusaha, tetap semangat ya teman-teman, jangan mudah putus asa, lakukan apapun, lakukan cara organik, belajar setiap hari. Namanya pemula salah nggak apa-apa, namanya pemula gagal nggak apa-apa, yang penting terus belajar. Nggak usah ngurusin cepet-cepetan, nggak usah. Ujung-ujungnya biasanya orang-orang yang buru-buru cepet-cepetan, maka pencapaiannya itu akan cepat di depan tapi stuck di situ-situ aja. Misal awalnya cepat untuk bisa dapat 10.000 sampai 20.000 subscriber dengan cara katakanlah trik atau mungkin dengan cara curang beli atau dan lain sebagainya. Nah, dia akan stuck di situ-situ aja. Perkembangannya itu tidak akan cepat. Ya, dulu mungkin dia dari 0 ke 10.000 subscriber cuman butuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi begitu menginjak katakanlah 40.000 subscriber, 50.000 subscriber, menginjak ke 60.000 aja, itu udah susahnya minta ampun. Nah, itu adalah tipikal biasanya channel yang perkembangannya nggak organik. Tapi channel-channel yang mengandalkan trik-trik yang mungkin memang cepat di awal, tapi berefek ke belakangnya. Nah, teman-teman coba deh cari, teman-teman mungkin ada teman atau kenalan yang mungkin menggunakan trik-trik yang secara cepat, yang tidak alami, yang tidak organik. Nah, coba teman-teman perhatikan berapa bulan mereka bisa terus konsisten progres maju. Nah, coba bandingkan sekarang. Kalau memang mereka stucknya lama, tiba-tiba berhenti subscribernya itu di 20 ribuan, berhenti subscribernya itu di 30 ribuan, atau mungkin di 50 ribuan, susah banget naik-naiknya padahal dulunya cepat. Ya bisa jadi karena hal tersebut ya. Nah, ini bukan saya ngasal ngomong ya, tapi ini saya perhatikan di beberapa channel-channel teman saya. Karena teman saya ada juga beberapa yang menggunakan cara yang sama ya. Mungkin awalnya sub for sub, beli jam tayang, atau mungkin menggunakan trik-trik yang lain yang memang tidak direkomendasikan oleh YouTube. Nah, sekarang channelnya stuck. Ya mungkin channel saya dulu baru mungkin ketika saya mungkin 1000 subscriber ya. Teman saya ini udah 10.000, 20.000, 30.000. Saya 10.000 subscriber, mereka sudah 40 ribuan. Nah, saya 20.000 subscriber, mereka 50.000. Nah, sekarang saya ada channel yang 200.000 subscriber, mereka tetap masih 50 ribuan. Ya mungkin 50 berapa, nggak naik-naik ya teman-teman. Ya itu karena apa? Karena saya tahu mereka menggunakan cara-cara yang mungkin tidak direkomendasikan oleh YouTube. Ya, itu aja sih. Mungkin tergantung kalian. Kalau kalian pengen cepat, terus kemudian kalian pengen ya gerak stabil di belakang, ya silahkan. Tapi kalau kalian pengen ada perkembangan yang terprogres rapi, ya gunakan aja cara organik. Konten itu adalah raja, konten is king ya. Kalian fokus aja di konten, pikirin kira-kira gimana cara belajar yang baik untuk membuat thumbnail itu gimana, terus membuat judul itu gimana. Banyak kok tutorialnya. Kalian bisa belajar, mungkin kalian belajar Photoshop, kalian bisa belajar tentang
dalam Canva. Gunakan waktu kalian itu untuk belajar dan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill kalian, bukan untuk mencari tahu trik-trik yang bisa mempercepat channel kalian. Percayalah teman-teman ya, jika kalian sudah bisa membuat konten yang maksimal, terus kemudian kalian rajin belajar, ingat usaha itu tidak akan membohongi hasil. Jadi saran saya, terus berusaha semaksimal mungkin dan kalian jangan lupa ibadah dan berdoa. Ya, minta sama Allah, minta sama Tuhan kalian, minta dimudahkan, minta diberikan kelancaran. Bantu orang lain yang mungkin merasa kesulitan, bantu orang lain yang merasakan kesusahan. Ingat, segala sesuatu yang dimana kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah maka urusan kita akan dimudahkan teman-teman ya. Rezeki memang sudah ada yang ngatur, tapi tugas kita adalah berikhtiar dan berusaha. Dan selanjutnya kalian tinggal tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga teman-teman semua bisa dimudahkan dan bisa segera menghasilkan uang dari YouTube. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.